Ya, baik ya anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua murid Marsya untuk bisa memimpin doa. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya, silakan kalian bisa merapikan tempat duduknya. Baju yang keluar silakan untuk bisa dirapihkan, dimasukkan. Giats, masukkan Giats. Silakan bisa dirapikan. Di meja hanya buku tulis mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk gawai silakan disimpan di tasnya masing-masing. Wahyu, lagi ngapain Wahyu? Sudah Giat? Duduk lagi Giat. Ya, baik ya anak-anak, seperti biasa Ibu akan melaksanakan presensi. Ketika namanya dipanggil silakan mengucapkan kata hadir. Siap? Siap. Aditya? Akbar? Alisa? Almira? Alfiano? Alvin, Alvira, Anggi, Asep, Benvika, Cindy, Diva, Gina, Giats, Haikal, Haura sakit, Hawa, Hazni, Irsyad sakit, Marsha, Mufti, Muhammad Rashad, Muhammad Maulana Ibrahim, Muhammad Wahyu, Munira sakit, Nazira, Najwan, Nesya, Nikesya, hadir Nikesya, Prita sakit, Rasya ada? Rasya? Tidak ada. Rizky, Sahwa, Sarah, Siti, mana Siti? Siti, Syakira, Tasya, Wisnu. Oke, Wisnu semangat sekali ya. Yasinta, Zaidan, Zalfa. Baik ya anak-anak sekalian, apakah kalian sudah sarapan semua? Sudah? Masih semangat untuk pembelajaran Ibu? Nah, di sini kalian sudah melihat ada teks biografi, judul ya dari Salindia. Nah, seperti biasa, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita pertemuan sebelumnya mempelajari tentang apa? Coba angkat tangan. Ya, Marsha, silakan Marsha. Ya betul ya. Kita pada pertemuan sebelumnya
yang menjelaskan ide pokok. Baik ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Ya, hari ini kita akan membahas apa sih, Bu? Coba kita lihat. Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya, murid mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi. Coba kalian perhatikan di sini anak-anak. Di sini uang rupiah berapa? 100.000. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada gambar siapa? Soekarno. Di sini ada Muhammad Hatta. Siapa beliau ini? Muhammad Hatta siapa? Wakil Presiden. Kemudian, kalian tahu tokoh Najwa Shihab? Kalian tahu tokoh Raffi Ahmad? Dan yang terakhir, kalian tahu Jerome Pauline? Tahu ya. Bu, kenapa tokoh-tokoh yang Ibu tampilkan itu bisa dikenal luas oleh masyarakat? Ada yang tahu anak-anak? Coba, kenapa? Ada biografinya, kemudian memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Ya, memiliki pengaruh. Nah, kemudian Bu, setelah kita mempelajari pengertian, kemudian juga jenis, ciri, ide pokok dan juga ide penjelas, untuk menuliskan sebuah teks tokoh, itu kita harus menuliskan dengan seperti apa, Bu? Apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang kita butuhkan akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi. Lalu Bu, apa saja Bu? Kita akan bahas satu persatu. Nah ya, di sana ada 3 anak-anak struktur dari teks biografi. Coba bacakan Zalfa. Yang pertama orientasi. Struktur teks biografi. Yang pertama orientasi. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh yang berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang, serta gambaran umum tokoh. Ya, jadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Orientasi adalah pengenalan tokoh. Tadi apa yang disebutkan oleh Zalfa bahwa di dalam orientasi itu pasti ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, ayah kandung, ibu kandung, ya, tempat tinggal dan sebagainya. Itu berupa pengenalan tokoh. Kemudian coba Giats, bacakan Giats yang peristiwa penting dan masalah. Coba Giats. Bagian ini yang berisi rangkaian peristiwa penting tokoh secara kronologis. Peristiwa penting. Nah, di sini itu adalah kejadian-kejadian penting yang pernah dialami oleh tokoh. Kalian paham perbedaannya? Kejadian. Jadi kejadian apa saja sih yang dialami oleh tokoh itu misalnya. Kemudian reorientasi, coba Cindy bacakan. Mana Cindy? Oh ini. Silakan Cindy. Nah, reorientasi itu berupa nilai teladan. Nah, kalian paham perbedaan di antara 3 struktur ini? Paham ya? Jadi yang pertama orientasi itu adalah bagian awalnya, di mana itu berisi pengenalan tokoh dari kalian dari teks biografi yang akan kalian tulis. Kemudian peristiwa penting adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang terjadi yang dihadapi oleh tokoh. Dan reorientasi itu adalah nilai teladan atau bisa dibilang bagian penutup dari teks biografi. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya? Ibu bisa melanjutkan ke kaidah kebahasaan? Bisa ya? Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks biografi. Di sini ada konjungsi anak-anak. Coba perhatikan. Bu, konjungsi itu seperti apa?
Konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Coba di sini ada konjungsi koordinatif. Perhatikan di contoh kalimat. Najwa Shihab dikenal sebagai sosok cerdas dan percaya diri. Cukup sampai situ. Percaya diri dan cerdas. Bu, koordinatif itu apa? Koordinatif itu adalah kata yang menghubungkan antara dua kata atau dua sifat yang sama. Cerdas dan percaya diri itu kata sifat. Betul tidak? Nah, itu bisa dibilang itu sifat yang setara. Jadi sama-sama menunjukkan kata sifat. Misalnya, Mufti anak yang pandai dan cerdas. Itu ada kata dan di sana, itu termasuk konjungsi koordinatif. Paham? Paham anak-anak? Paham. Harus semangat ya. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif. Jerome Pauline tetap semangat belajar meskipun memiliki banyak kegiatan. Kata meskipun menghubungkan dua unsur yang tidak setara. Bu, kenapa beda? Beda. Kalian perhatikan. Jerome Pauline tetap semangat belajar. Titik. Apakah bisa disebut sebagai kalimat? Menurut kalian nyambung tidak? Jerome Pauline tetap semangat belajar. Nyambung tidak? Kenapa tidak? Nah, jadi anak-anak konjungsi subordinatif untuk kalimat ini itu adalah ide pokoknya dari kalimat penjelas di sini. Jerome Pauline tetap semangat belajar titik itu sudah menjadi kalimat. Tapi ketika digabungkan dan hanya tiba-tiba kalian menuliskan meskipun memiliki banyak kegiatan. Lah, apa? Betul tidak? Itu tidak setara artinya. Karena tidak ada yang menjelaskan siapa, ngapain, di mana. Paham ya? Jadi koordinatif itu setara yang menjelaskan sama, setara, sejajar. Jika subordinatif itu yang tidak setara. Jadi harus melengkapi dari ide pokoknya. Paham ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba. Kalian diam, arti bingung atau arti paham nih? Coba Gina, paham tidak? Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Ada konjungsi korelatif. Korelatif itu menghubungkan dua sifat yang berpasangan. Nah, ini beda lagi anak-anak. Coba perhatikan. B.J. Habibie tidak hanya dikenal cerdas tetapi juga rendah hati. Kalimat ini itu tidak bisa dihilangkan hanya satu saja. Misalnya, B.J. Habibie tidak hanya dikenal cerdas, tidak hanya. Itu artinya harus ada lanjutannya. Betul tidak? Kemudian ketika kalian hanya motong seperti ini, tetapi juga rendah hati. Ya siapa yang rendah hati? Sifat apa yang ada dalam tokoh itu? Betul tidak? Jadi korelatif itu harus berpasangan, sifatnya harus berpasangan. Jadi tidak bisa hanya satu saja yang digunakan, tidak bisa yang ide penjelasnya digunakan. Jadi harus berpasangan. Paham? Syakira ngantuk? Bisa untuk mencuci muka dulu? Mau? Oh enggak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke konjungsi antar kalimat. Ada yang manggil ibu tadi? Mufti, perhatikan ya. Nah, di sini ada konjungsi antar kalimat. Nasar memulai karirnya sejak usia muda. Titik. Itu sudah menjadi satu kalimat. Nah, kemudian di sini selanjutnya ia dikenal luas sebagai penyanyi dangdut Indonesia. Kata selanjutnya ini adalah menghubungkan kalimat pertama. Bahwa setelah Nasar itu memulai karirnya, dia itu mulai dikenal oleh banyak orang, betul tidak? Nah, selanjutnya ini itu adalah salah satu kata yang menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Paham? Kemudian ada konjungsi antar paragraf. Perhatikan, ini paragraf 1 dan ini paragraf 2. Paragraf 2 ya. Di sini Reza Radian memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model. Setelah itu ia mulai dikenal melalui berbagai film Indonesia dan berhasil menunjukkan kemampuan akting yang baik. Titik. Itu menjadi satu paragraf. Kemudian paragraf kedua. Adapun
Reza Rahadian telah meraih berbagai penghargaan di dunia perfilman Indonesia di dunia perfilman Indonesia karena kemampuan aktingnya tersebut. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan isi paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Agar apa, Bu? Ya agar saling berkaitan, tidak mencolok ke sana, mencolok ke situ. Paham ya? Jadi di setiap paragraf pasti kalian seringkali misalnya oleh karena itu, selain itu, pernah tidak membaca artikel di HP, di gawai, kalian baca di iklan dan sebagainya, untuk memulai kembali paragraf pasti kalian akan menemukan kata oleh karena itu, selain itu, dengan demikian. Pernah tidak? Pernah ya? Nah, ini adalah 5 konjungsi. Kemudian ada rujukan kata. Nah, rujukan kata itu seringkali kita temui anak-anak. Perhatikan, rujukan kata itu apa sih, Bu? Rujukan kata itu untuk menunjuk atau menggunakan kata lain agar tidak terjadi pengulangan. Misalnya, pronomina persona pertama. Bu, pronomina persona pertama itu apa? Nah, di sini ada saya, aku, ku, kami, kita. Artinya diri kita sendiri. Itu pronomina pertama. Ada aku, kemudian ada saya, ada aku, kami, kita. Ya. Kemudian pronomina persona kedua itu ada kamu, Anda, terus siapa lagi, kau dan danmu. Nah, pronomina kedua itu siapa lawan bicara kita, lawan bicara aku. Aku ngomong misalnya, aku ngomong nih sebagai ibu guru itu ke Marsha, berarti lawan bicara ibu itu Marsha. Itu persona kedua. Paham? Misalnya Nesya ngobrol sama Gina misalnya. Coba, persona pertama itu Gina. Aku tadi ke kantin. Oh iya, sama siapa? Misalnya Nesya. Nah, berarti Nesya itu sebagai pronomina kedua. Paham? Jadi ada dialog di sana. Kemudian, pronomina persona ketiga meliputi ia, dia, beliaunya, mereka. Bu, maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya siapa yang kita bicarakan. Misalnya nih, kalian sering gosip tidak? Sering nggak? Coba Zalfa sering gosip? Dikit. Coba siapa yang sering gosip? Akbar? Akbar apakah sedang mimpi, Akbar? Tidak masalah ya? Akbar? Iya nggak? Akbar, coba kalau ngantuk bisa untuk cuci muka terlebih dahulu ah. Ibu tidak mau kalian ngantuk di mata pelajaran Ibu. Oh enggak. Jadi aman ya untuk meneruskan? Aman. Nah, pronomina persona ketiga itu siapa yang kita bicarakan? Misalnya Alisa tuh ngomongin Siti sama Zalfa, bener? Ya kayak gitu bisa ngomongin. Nah, berarti yang kalian bicarakan sebagai persona ketiga itu adalah Alisa. Jadi siapa yang kalian bicarakan? Siapa yang kalian gosipin misalnya? Ih, aku mah tidak suka lah sama itu gitu. Nah, itu yang kalian disebut sebagai persona ketiga. Paham ya anak-anak? Paham. Kemudian ada pronomina penunjuk, digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ada ini, ada ada sini, ada begitu. Itu adalah penunjuk. Misalnya, Bu, ininya iniin dong. Pernah kayak gitu gak? Pernah. Ibu, ininya iniin dong, Bu, ituin. Pernah tidak? Nah, itu seringkali karena kita itu seringkali ngomong seperti itu ya tidak terlatih dengan bahasa yang baik dan benar, anak-anak. Bu, coba bukunya diiniin dong. Bisa kalian ke fotokopian. Misalnya, Bu, AA biasanya ya, tolong dong fotokopiin iniin. Cina, apa iniin? Itu diiniin, diiniin. Kan di hektar ya. Kan tidak tahu diiniin teh apa. Coba kalian mulai dari hari ini kalian bisa berbicara ke siapapun itu menggunakan bahasa baik dan benar. Ya. Baik itu dalam artian dimengerti oleh orang lain, dan benar itu dalam artian kalian harus paham kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Paham. Kita lanjutkan. Ada kata kerja. Adalah tindakan, perbuatan atau keadaan yang dilakukan oleh tokoh dalam teks biografi. Jenis kata kerja itu ada 2. Ada aktif, ada pasif. Aktif itu apa? Coba. Yang subjeknya itu melakukan tindakan.
ada mendirikan. Mendirikan. Misalnya di sini Mufti mendirikan sekolah. Subjek ini yang sebagai pelaku. Paham tidak? Subjek di sini sebagai pelaku bahwa Mufti itu telah mendirikan sekolah. Ya, itu aktif. Bergabung, belajar. Misalnya Marsha bergabung di organisasi siswa intersekolah Kampus 5 Tasikmalaya. Artinya apa artinya? Marsha itu telah bergabung menjadi pelaku di sana di OSIS SMA 5. Jadi subjek itu melakukan tindakan. Paham? Paham. Lanjut, ada kata kerja pasif. Kata terpleset, diasingkan, ditetapkan. Karena biasanya untuk kata kerja pasif itu berimbuhan di atau ter. Misalnya Benfica misalnya ya. Benfica terpleset di kamar mandi. Nah, kata ter itu menurut kalian terpleset itu ketidaksengajaan atau sengaja? Ketidaksengajaan. Kemudian ditetapkan, diasingkan. Diasingkan itu berarti subjek dikenai tindakan. Dicintai. Kalian pernah merasa dicintai? Coba kalian pernah merasakan disayangi? Pernah. Nah, itu adalah kalian itu dikenai tindakan oleh orang lain. Misalnya orang tua saya itu menyayangi saya, atau saya disayangi oleh teman-teman saya misalnya. Ya bisa. Bisa. Misalnya, nah ya seperti itu pelukan ya. Nah, saya berpelukan dengan misalnya Marsha berpelukan dengan Zalfa. Itu kalimat pasif atau kalimat aktif. Aktif. Coba Benfica buatkan kalimat kata kerja aktif. Ya, coba. Suaranya bisa dikerasin? Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Ya, belajar itu tindakan. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh Benfica. Kemudian ibu ingin siapa ya? Siti, kenapa Siti matanya seperti itu? Takut ditunjuk ya, kemudian ditunjuk. Coba Siti buat kata kerja pasif, buat kalimat yang ada kata kerja pasifnya. Saya dicintai hebat oleh orang tua saya. Nah, berarti Siti itu dikenai tindakan oleh orang tuanya, dicintai. Paham ya? Paham sampai sini anak-anak? Paham. Kita lanjut ke kata sifat. Kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat, watak, atau keadaan tokoh dalam teks biografi. Di sini ada keterangan pembanding, ada lebih, kemudian kurang atau paling. Ada keterangan penguat, ada sangat pintar, amat rajin. Kemudian ada kata amat, benar sekali, terlalu. Misalnya, Mufti anaknya ganteng sekali. Misalnya, salting. Nah ya, kayak gitu ya. Jadi, misalnya, Bu, apakah bisa ketika kita tidak menggunakan dapat misalnya keterangan pembanding atau keterangan penguat, Bu? Boleh saja. Misalnya, Marsha adalah salah satu murid tercantik di kampus 5. Misalnya lagi, Gina adalah salah satu murid terpintar di SMA 5. Atau ada lagi misalnya, Alfiano, murid terrajin di kelas 15 misalnya. Ya. Misalnya Giat sering tertidur di kelas misalnya. Ya. Nah, itu adalah salah satu kata sifat. Ya, paham ya anak-anak sampai sini paham? Paham sampai sini? Lanjut, ada keterangan waktu, tempat, dan peristiwa. Kalau waktu itu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Kemudian ada tempat. Tempat itu artinya apa? Tempat itu di mana? Ya, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian untuk peristiwa, apa yang terjadi? Ya. Nah, di sini perhatikan keterangan waktu. Di sana ada pada tanggal 20 Desember 1884. Ini adalah waktu. Jadi kapan terjadinya misalnya pada tanggal 20 Desember 1884. Kemudian untuk keterangan tempat.
di Garut, di Kota Tasikmalaya, di kelas 10-5, di kampus 5 misalnya. Coba, Ibu ingin kalian membuat kalimat. Coba Syakira, buat satu kalimat yang ada keterangan waktunya. Coba satu kalimat saja. Buat kalimat berarti ada subjeknya, ada objeknya. Ya, misalnya saya lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 misalnya. Itu ada waktunya, ada peristiwanya. Ya. Tapi tidak ada tempatnya karena Ibu tidak menyebutkan tempat di sana. Paham ya menentukan keterangan? Paham tidak? Paham ya. Sampai sini anak-anak, apakah ada yang perlu Ibu ulangi lagi? Cukup ya? Ya baik. Nah, sekarang anak-anak kita akan membentuk menjadi 7 kelompok. Susunlah paket permainan puzzle. Puzzle di sini Ibu sudah menyiapkan. Nah, di sini itu ada gambar tokoh dan juga ada lemnya. Dan juga Ibu sudah menyiapkan di sini ada kertas HVS. Bu, gimana caranya, Bu, misalnya? Nah, kalian nanti tempelkan puzzle ini ke kertasnya. Paham ya? Coba Ibu akan membentuk menjadi 7 kelompok. Coba ya, coba hitung Cindy, mulai dari Cindy. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu kelompok, ya. 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok. 1, 2, ini tidak ada. 2, Marsha. 3, 4, 5, satu kelompok. Coba si Alvira 2 3 4 5 satu kelompok 1 2 apa 2 3 kan 3 4 5 kemudian 1 2 3 4 5 lanjut 4 5 Giat. Coba yang tadi Ibu tunjuk itu kelompok 1 duluan ya. Kelompok 1 mana? 1. Yang ngacung ketua kelompoknya saja. Ya. Misalnya kalian, Bu, saya ingin menjadi ketua kelompok misalnya. Coba ketua kelompok 1 mana? Menjadi perwakilan kelompok saja. Coba. Cindy. Kemudian kelompok 2 siapa? Yasinta. Kelompok 3 Hasni. Kelompok 4 Diva. Kelompok 5 Benvika. Kelompok 6 Alfiano. Kelompok 7 Wahyu. Ya baik ya, silakan ketua kelompoknya ke Ibu. Yuk. Ketua kelompoknya ke Ibu, mari. Ayo Alfiano, katanya mau Alfiano. Coba ini Reza, ambil yang Reza. Nah, kemudian ambil ininya. Kemudian ambil Lesti. Aku sebentar ya. Ini Lesti. Sebentar, ininya. Nah. Coba ini Reza, ambil Reza. Ini Lesti, ambil Lesti. Ini Lesti, ambil Lesti. Nah, oh ininya belum ya? Ininya udah kan? Tinggal ininya tadi. Ini sama. Oh, itu belum. Kemudian ini Reza, ambil Reza. Ini Reza, ambil Reza. Ambil ini. Ya, silakan kalian duduk di posisi berkelompok. Ya. Coba berkelompok silakan ya, kalian berdiskusi. Silakan kalian kondisikan kelompoknya masing-masing. Coba.
tidak hadir. Jadi bagus. Nah, baik ya. Di sana kalian bagi tugas. Misalnya 3 orang untuk menyusun puzzle, 2 orang lainnya untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, jika sudah puzzle-nya silakan kalian tempelkan ke papan tulis. Paham? Silakan langsung dikerjakan saja. Ya. Terus ya. Coba ada yang disusun dulu satu-satu. Jadi nanti boleh tempel. Jika kalian sudah, kalian tempelkan ke sini ya. Nanti bilang ke ibu kalau sudah. Coba kamu Ibrahim di sini. Ibrahim sini Ibrahim. Ini ganti. Coba susun dulu aja. Jadi susun dulu semuanya. Baru nanti tempel-tempel. Kan ini teh lagi. Iya. Ya ada nomornya. Iya, ini teh lagi tuh. Ya. Gimana? Silakan dibagi. Misalnya ada yang puzzle-nya, nanti ada yang ngerjain ini. Jadi selesai sama-sama. Jadi susun dulu, susun satu-satu, baru nanti tempel. Oke? Semangat. Nanti jika ada yang ditanyakan atau belum dimengerti, bisa tanyakan ke ibu ya. Alfiano lagi ngapain itu? Oh iya, sok. Coba susun dulu. Sebelum ditempelkan, disusun dulu, baru nanti ditempelkan. Belajar hadiah. Coba di sini, lihat di sini struktur. Anak-anak, di dalam struktur teks biografi itu ibu mengurutkan secara acak, ya, secara acak. Tidak langsung ke orientasi, kemudian peristiwa penting dan masalah, ya, kemudian peristiwa penting dan masalah atau reorientasi. Jadi kalian tentukan. Sip, mantap. Oke. Lanjutkan. Ya, gimana Alisa? Di balik susahnya Radian. Coba apa? Kan dari sosoknya kita dapat meneladani. Coba perhatikan. Meneladani itu termasuk ke reorientasi. Ya, betul. Ya, jika sudah selesai untuk membuat puzzle-nya atau menyusun, silakan kalian bisa ke ibu ya, ke meja ibu, ke meja depan akan ditempelkan. Enggak. Iya dong. Marsha sudah siap nanti untuk maju? Kelompok? Ibu-ibu lihat. Ini yang kata hubungnya. Yang kata hubungnya ini aja kayak langsung kayak kemudian terus dan. Ya, misalnya ada kalimatnya, misalnya sini peran yang kemudian membawanya titik-titik gitu aja. Ya. Itu tuh di sinyal Pak. Coba perhatikan ya. Kaidah kebahasaannya juga perhatikan. Kalian baca lagi dari teks biografi. Coba. Oke, bagus. Coba. Sok susun dulu. Udah, sok. Misalnya Bu, saya mah nempelinnya susah lah Bu kalau semuanya bisa asal tempel tapi jangan sampai lepas dari kertas APS-nya. Kenapa? Iya. Asep.
Ya, silakan. Nah, sudah selesai? Ke depan kita tempelkan. Ayo. Hasni, kelompok Hasni ya? Ayo Hasni, kita tempelkan. Yang sudah selesai puzzle, tempelkan. Sedikit sombong. Ya. Cuma katanya doang, hanya gitu ditulis di sini. Misalnya kan ibu apa? Kutipan teksnya. Berarti misalnya kata hubungnya mana ya? Oh, ini ya, Disiplin, ini rendah hati dan bekerja keras. Dan dibuletin. Ayo, sok di sini. Oke, di sini. Kelompok berapa? Ayo. Tiga. Ayo yang lainnya ditunggu untuk puzzle-nya. Coba untuk ayo yang belum ini udah ayo puzzle iya betul misalnya ini titik 5 Maret apa ya waktu tempat peristiwa Ya, yang peristiwanya itu. peristiwa itu berarti yang dari yang lahir di Jakarta lahir berarti peristiwa lah kesini dulu Tika coba Membohong. coba ini dipercepat dong coba ini baru ada 2 kelompok yang lainnya Yang presentasi berapa orang? semuanya satu kelompok Semuanya berapa? ini presentasi ya sampai nggak apa-apa biasa juga sudah silakan yuk yang udah LKPD juga silakan dikumpulkan ya yang sudah lembar kerja muridnya silakan dikumpulkan yang Lesti di sini Lesti kerja orang udah sini Alpiano pegang ini ya nah ini siapa itu Reza di sini nanti Lesti di sini ini siapa Lesti pegang saya ya betul Lesti di bawahnya di sini yang Lesti di bawah ya nah di sini pegang oke. Oke, udah piano udah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk. Ada 1 kelompok lagi ya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 6 ya? Ini nih, sebentar ya coba ini nah gimana? Itu sudah cukup. Nanti presentasi ya? Siap? Nanti deh ibu tunjuk, oke? Oke anak-anak, bisa duduk lagi? Kata yang masuk ke kata hubungan. Hah? Kata yang. Coba yang bukan. Ketika masuk. Wah. Di sini. Nah, duduk kembali. Ayo, perhatikan ke depan anak-anak. Benvika, sorry. Nah, kalian sudah mengerjakan ini? Nah, ya perhatikan. Di sini Ibu ada beberapa contoh. Ada Reza, Raha, Dian, ada 4. Kemudian ada ini. Nah, kalian sudah LKM-nya sudah selesai ya? Sudah? Sudah. Coba Ibu ingin ada yang mempresentasikan. Ada yang? Ada. Coba mana? Angkat tangannya. Ya, kelompok
Kelompok Alvira, tepuk tangan dong kelompok Alvira. Coba maju ayo. Ya, ayo kelompok. Coba ya anak-anak perhatikan yang di depan. Misalnya sebutkan namanya, misalnya paragraf 1 termasuk reorientasi, orientasi dan sebagainya. Dibaca langsung struktur tes biografi, reorientasi, tes biografinya. Misalnya tabel 1 itu termasuk reorientasi. Kemudian tabel 2 orientasi. Oh, berarti ininya gak usah dibaca. Gak usah. Sebutkan misalnya reorientasi, ya kenapa disebut reorientasi. Jadi alasannya disebutkan. Oke. Silakan kalian perkenalan diri terlebih dahulu satu persatu. Ya, anak-anak mohon diperhatikan yang di depan. Siapa tahu dari kelompok kalian, misalnya ini Lesti atau Reza Radian, Bu, ini saya tidak sependapat Bu sama kelompok ini misalnya. Atau Bu, saya ingin menambahkan, boleh saja. Paham ya? Paham. Silakan bisa dimulai kelompok Diva. Giat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Diva, usia 12. Dengerin. Saya Reza, Saya Muhammad Ibrahim, usia 23. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Saya mendapatkan seorang aktor yaitu Reza Rahadian. Lalu di sini di struktur teks biografi di tabel awal kami menjawab reorientasi. Lalu di tabel yang kedua itu orientasi, yang ketiga yaitu peristiwa penting. Lanjut. Nah. Kenapa Wahyu? Teks biografi itu adalah akting yang kuat dan serba-bisa, seni peran yang kemudian membawanya, semakin populer setelah, lalu ada setelah itu, semakin aktif dan lainnya. Lalu ada rujukan kata, yaitu ia dikenal sebagai di balik kesuksesannya. Ada juga kata kerjanya, yaitu berusaha, memberikan, mengembangkan. Lalu kata selepas yang adanya di balik kesuksesannya. Reza Radian sebagai istri keterangan waktu tempat dan peristiwa lahir di Jakarta pada 5 Maret 1997. Ya, baik ya. Tokohnya siapa tadi? Reza Reza. Rahadian. Siapa yang Reza Rahadian? 1, 2. Ini Reza Rahadian. Nah, dari presentasi kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Apakah ada yang beda jawabannya? Atau sama? Konjungsi yang ada, yang paling banyak di sana konjungsi apa? Dan. Ya, dan. Nah, apakah ada yang mau menambahkan? Coba, ada yang mau menambahkan? Bu, saya bukan cuma dan Bu, misalnya. Coba, ini siapa? Adit? Iya kan? Oh, Zaidan. Coba Zaidan, ada yang beda tidak di konjungsi? Coba bisa disebutkan lantang ya? ada di kata hubung. Ya, apa? Contohnya? Ketika Nah, ketika itu menjadi kata konjungsi atau kata hubung. Paham ya? Paham. Baik, kita apresiasi setinggi-tingginya untuk kelompok 4. Boleh duduk? Makasih ya. Kemudian ada lagi. Gina, tokoh siapa? Lesti, silakan Gina. Coba ya. Marsha sudah, Marsha? Sudah. Udah sama itu. Coba ya, ini Lesti tadi Reza Rahadian. Siapa yang Lesti? Tadi siapa yang 1, 2? Coba perhatikan anak-anak.
kelihatan tidak ibu di sini? Sudah siap presentasi? Mau presentasi? Coba sih. Yang pertama ada struktur dari teks biografi. Jadi paragraf pertamanya itu ada orientasi, kemudian paragraf kedua orientasi, dan yang ketiga peristiwa penting dan masalah. Selanjutnya ada metode pembahasan dan struktur. Kenapa Adit? Penyanyi dangdut dan aktris asal Cianjur. Lesti mulai dikenal luas ketika ia mengikuti dia. Dan adapun hubungan kata, dia lahir pada 5 Agustus 1999 dan ia menjaga kualitas penampilannya. Lanjut. Coba. Untuk kata kerjanya ada menjaga, dibesarkan, mengikuti, menyanyi, meraih, meneladani, meningkatkan, dan mengembangkan. Iya. Kata sifat. Kata sifatnya ada menjaga, rukun, disiplin, konsisten, hati, pantang menyerah. Waktu 5 Agustus 1999 tepatnya di Cianjur, peristiwanya dilahirkan. Iya, baik ya. Yang Lesti, mana yang Lesti tadi? Ada yang mau disanggah dari presentasi kelompok? Kelompok 5? Coba. Sahwa, ada yang beda hasil kerja diskusi kalian? Coba. Kelompok ini ada yang beda atau yang menambahkan? Bu, saya kalimatnya mau ini misalnya. Ada coba? Ya, sama ya. Ya, baiknya kita berikan apresiasi untuk kelompok 5. Silakan bisa duduk kembali. Ya, baik ya. Nah, untuk yang sudah siap presentasi, kita akan laksanakan di pekan depan. Tidak mengapa ya, tapi dengan materi yang berbeda, karena kita akan melanjutkan materi. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, coba duduk lagi. Duduk lagi. Nah, Ibu ingin bertanya, kendala apa saja yang kalian alami saat kalian menyusun puzzle? Coba kelompok 1, kendalanya apa? Saat menyusun puzzle? Nggak ada? Tidak ada, hebat sekali. Kelompok 2, kendalanya apa? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Lem. Oh iya, kelompok 4 itu lemnya itu sedikit nyangkut ya. Kelompok 5? Lemnya tidak nempel. Kelompok 6? Kenapa Alfiana? Ya, kelompok 6? Kendalanya? Gak ada. Ya baik ya. Jadi anak-anak, ketika kalian itu melihat foto-foto misalnya di Google atau di website atau dimanapun, Bu, saya ingin menuliskan peristiwa pentingnya misalnya. Kalian bisa dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasan dari teks biografi. Tapi kita apresiasi untuk kita semua. Apresiasi tentunya ya. Karena kalian sudah mengerjakan hasil diskusi dengan baik. Silakan untuk tadi seperti ini kumpulkan ke Ibu dan kalian duduk di mejanya masing-masing lagi. Ya, silakan. Kalau KPD-nya juga dikumpulkan ya. Makasih. Ya, silakan kalian duduk kembali. Kursinya kan tidak ada. Oh, itu kali. Itu bukan. Duduk di sana dulu atau itu kosong. Iya.
Bisa-bisanya hilang kursi ya. Coba Akbar duduk. Cak duduk lagi ya. Ya duduk ya, perhatikan kembali ke depan. Najwan, bisa perhatikan ibu dulu. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Tidak. Tapi sebelum ibu, karena kalian tidak ada pertanyaan, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Silakan, kalian bisa berdiri. Ayo, ikutin ibu. Ayo berdiri, Alfiano. Ice breaking, dikasih es krim. Ice breaking, ayo berdiri. Ayo berdiri. Najwan tidak boleh melempar barang ya. Ya, anak-anak ikutin ibu. Misalnya ibu tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Yes. Jadi yes. Tepuk 3. Jadi ketika ibu menggabungkan tepuk 1, 2, 3. Yes. Paham ya? Bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Yuk, tepuk 1. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik ya. Ya, baik ya. Semoga kalian lebih segar lagi ya, tidak mengantuk di kelas ibu. Kemudian ibu ulangi. Siapa tahu dari tadi ice breaking, ibu saya mau menanyakan misalnya. Coba ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya silakan, jangan lupa. Perhatikan yang lainnya. Perhatikan. Coba apa? Tadi ibu udah ngelas ya mengenai struktur teks biografi. Ya. Nah, yang pertama itu kan ada orientasi ya Bu. Nah, apakah di setiap teks biografi itu wajib harus selalu ada orientasi? Karena di internet aku lihat ada beberapa teks biografi yang tidak mencantumkan orientasi. Nah, lalu Orientasi atau reorientasi? Orientasi. Ya. Apakah teks biografi tersebut masih digolong teks biografi? Ya, baik ya, pertanyaan Zalfa itu terkait dengan orientasi. Bu, apakah di orientasi itu harus ada orientasi atau boleh dihilangkan? Betul? Nah, jadi anak-anak yang boleh dihilangkan atau bersifat opsional itu hanya reorientasi, bukan orientasi. Teks biografi ketika tidak ada orientasi, siapa yang harus dikenalkan? Paham tidak? Ya. Jadi yang wajibnya ada orientasi dan peristiwa penting. Reorientasi kalian bisa ada, bisa tidak. Tapi jika ada, itu artinya kalian sudah memahami terkait materi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi. Tapi untuk kali ini berarti struktur. Paham? Ada yang mau bertanya kembali? Cukup? Cukup. Nah, baik, jadi kesimpulannya, struktur teks biografi itu yang pertama ada apa aja? Orientasi, peristiwa penting, kemudian Wahyu, kaidah kebahasaan teks biografi 1. Konjungsi. Giat. 2. Ya, verba, kata kerja ya. Kemudian yang ketiga, adjektiva. Yang keempat, Gina. Yang kelima, coba. Keterangan, tempat, waktu, dan peristiwa. Nah, biasanya ketika kalian ulangan, ya biasanya tidak menggunakan kata hubung, tidak menggunakan kata kerja. Tapi yang kalian gunakan adalah verba, adjektiva. Ya, jadi kalian harus bisa memahami istilah-istilah ini. Karena jarang sekali soal-soal itu langsung misalnya sebutkan
3 kata hubung tidak, tapi sebutkan konjungsi, sebutkan adjektiva, sebutkan verba. Jadi coba kalian pahami lebih dalam lagi, ya? Paham ya? Paham. Nah, ibu yang bertanya bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada 5 emoji, kalian pilih ya. Coba emoji 1 itu berarti terkejut karena menerima materi baru misalnya, karena materi sebelumnya bukan tentang struktur. Yang kedua, masih mikir, Bu, saya masih mikir sama bingung deh materi ini. Yang ketiga, Bu, sepertinya saya akan membuat ide baru, Bu, terkait teks biografi. Yang ketiga, Bu, materi ini bisa diterima dengan baik oleh saya. Atau yang terakhir itu, Bu, saya sangat menyukai materi pembelajaran hari ini. Sudah paham ya? Coba hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wah iya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, baik ya anak-anak. Di sini sebagai asesmen untuk kalian, Ibu telah menyiapkan 1 lembar, tapi diisinya 1 saja, 1 soal untuk 1 orang. Ya? Bisa dibagikan? Ini sifatnya acak, jika sudah langsung dikumpulkan ke Ibu. Bisa dibagikan? Terima kasih. Bisa tolong bagikan ya di sini. Jika kurang bisa diambil di sini. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, tokoh pada puzzle yang tadi kalian kerjakan yang ini. Kenapa nih Pak? Kurang? Oh ini. Oh yang belum? Oh ini. Kenapa tuh 5 aja? Nih 1, ini 2. Belum ya? Ya. Asep, Zaidan ya. Suka ketukar sama Adit. Adit mana Adit? Oh Adit, masa mirip ya? Oh itu belum? Oh, udah. So kalian kerjakan sepemahaman kalian. Nanti jika sudah langsung saja. Cukup singkatnya saja ya. Reza Rahadian. Coba gimana? Berdasarkan hasil diskusi kelompok berdasarkan pemahaman mengenai kata hubung, rujukan kata, ya langsung saja. Langsung bisa rujukan konjungsi, contohnya apa? Kata sifat contohnya apa? Gitu. Dari yang hasil diskusi. Ya? Coba ya, kan kalian perhatikan anak-anak. Kalian kan menuliskan LKM ya. Di sana itu ada beberapa kata konjungsi, kemudian kata sifat, kata hubung, konjungsi kata hubung dan sebagainya. Gimana? Altira? Berdasarkan hasil diskusi berkelanjutan masing-masing. Ya. Jadi misalnya kata sifatnya apa? Contohnya apa? 22. Keterangan waktunya 1, 2, 2 contohnya. betul sekali. Ya? Gimana Alisa? Sudah belum? Oke. Silakan langsung dikumpulkan jika sudah ya. Coba langsung dikumpulkan jika sudah. Gimana? Tempat dan peristiwa. Silakan pemahaman mengenai kata sifat. Jadi kata sifatnya buat 2 contoh. Keterangan waktu, tempat dan peristiwa juga buat 2 contoh. Tapi jelaskan kata sifat itu apa, tempat itu apa. Coba yang sudah duduk kembali ya. Ibu pakai pengertian ya, Mas? Bisa pakai pengertian untuk memudahkan pemahaman kalian, bisa langsung saja, tidak mengapa. Reza Rahadian, bukan Reza Arab ya, Reza Rahadian. Rahadian. Reza Rahadian atau Lesti Kejora ya? Iya. Jadi misalnya kalian menemukan di kelompok tuh konjungsi dan atau ketika atau selain itu atau apa gitu. Coba. Haikal. Kumpulkan di sini saja. Sudah selesai semua anak-anak? Kumpulkan ya.
Reza Zidin kenapa? Reza Rahadian kenapa? Apa coba? Tidak masalah, kumpulkan saja. Ya, kita kumpulkan. Ya baik ya anak-anak, silakan kumpulkan ya. Sudah? Oke, keren. Sudah Gina? Nesya? Oke. Apa? Kata yang betul sesuai KBBI itu persentase atau persentase? Persennya bukan persen. Kenapa? Langsung kumpulkan saja. Ya, betul. Sudah semua? Coba Alfiano. Gimana? Nah, Bu, itu dia bercanda. Alas ya. Enggak, Bu. Semoga pendengaran ibu itu ya. Coba Alfiano, udah kumpulkan saja. Sok kumpulin aja ya. Udah, Ibu. Iya, Ma. Ya baik anak-anak kumpulkan. Ya, perhatikan ke depan ya anak-anak, silakan duduk kembali. Simpan gawainya terlebih dahulu ya. Coba. Nah, jadi anak-anak, tadi kalian itu mengerjakan soal secara individu, hasil dari kalian kerja kelompok. Ya, dari mulai kaidah kebahasaan atau struktur dari teks biografi itu sendiri. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa sih, Bu? Pada hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Teks biografi, struktur, dan kaidah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas murid akan menulis dan menyajikan teks biografi dalam bentuk infografis. Jadi Ibu harapkan silakan di gawai kalian bisa mengunduh aplikasi Canva untuk memudahkan kalian membuat infografis. Siap? Siap anak-anak? Ya baik ya. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan baik ya. Ya baik ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil